Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa FNN TV, jumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan dalam wawancara khusus membahas tentang persoalan yang dihadapi para peternak. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu seorang peternak dari Blitar bernama Suroto membentangkan poster ketika kedatangan Pak Jokowi ke Blitar. Poster itu berbunyi, Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Nah, aksi Pak Suroto, peternak dari Blitar ini kemudian menjadi viral karena Pak Suroto kemudian diamankan oleh petugas kepolisian. Sehingga akhirnya Pak Suroto ini dipanggil juga oleh Presiden dan bertemu di Istana Negara pada tanggal 15 September yang lalu. Nah, sejak itu rakyat Indonesia jadi tahu persoalan yang dihadapi oleh peternak, yaitu tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual. Nah, untuk membincangkan persoalan peternak ini, telah hadir bersama saya dua narasumber, yaitu pertama Pak Sugeng Wahyudi, beliau adalah Sekjen dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, dan seorang peternak yang beberapa waktu lalu mengajukan gugatan kepada pemerintah senilai 5,4 triliun melalui PT UN. Namanya Bapak Alvino Antonio. Beliau mengajukan gugatan ke pemerintah karena selama ini pemerintah tidak peduli dengan para peternak. Nah, untuk mengetahui duduk persoalan tentang problem peternakan yang dialami para peternak ini, mari kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber FNN TV dalam interview khusus ini. Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Alvino. Apa yang mendasari Bapak mengajukan gugatan ke PT UN menggugat pemerintah sebesar 5,4 triliun? Silakan Pak Alvino. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Jadi atas dasar kami menggugat pemerintah itu karena sudah bertahun-tahun kami itu rugi. Harga jual ayam hidup selalu di bawah harga pokok produksi kami. Jadi kalau diambil rata-rata itu kurang lebih per tahun itu ruginya Rp2.000 per kilogram. Jadi kalau populasi 80 juta ekor per minggu, kalau populasi peternak 20%-nya dari 80 juta, itu kan kurang lebih sekitar 16 juta ekor. Jadi kalau 16 juta ekor per minggu, kalau bobot ayam 1,65 per kilogram, terus dikalikan 2.000, lalu dikalikan setahun ada 52 minggu kurang lebih, dan dikalikan 2 itu kan senilai dengan 5,4 triliun. Nah, kenapa kami menggugat? Karena sudah bertahun-tahun masalah ini tidak pernah selesai. Dan kami yakin pemerintah itu sebenarnya tahu masalahnya apa, cara penanganannya seperti apa, gitu kan. Solusinya bagaimana mereka tahu. Cuma seakan-akan kami ini didiamkan. Sementara undang-undang yang ada atau regulasi yang ada itu sebenarnya sudah cukup membantu. Tapi pemerintah tidak pernah mengimplementasikan aturan tersebut. Mungkin karena lemah di pengawasan, gitu Pak. Nah, jadi atas dasar itu kami melakukan gugatan untuk menstop kerugian peternak rakyat mandiri, khususnya peternak broiler. Terima kasih. Pak Alvino, apa yang menyebabkan biaya produksi ini naik? Sementara
harga jual dari ayam itu turun. Kira-kira apa itu Pak penyebabnya itu, penyebab utamanya itu Pak? Ya tadi Pak, penyebab utamanya tadi harga jual live bird atau ayam hidup itu selalu di bawah harga pokok produksi kami. Yang menyebabkan kami rugi adalah input kami itu tinggi Pak. Input kami tinggi, sementara pemerintah itu melalui Permendak ada harga acuan di mana harga DOC itu maksimal Rp6.000, harga pakan Rp7.200. Jadi ketemulah itu harga live bird atau ayam hidup di tingkat peternak itu minimal Rp19.000, maksimal di Rp21.000. Tapi kenyataannya sampai hari ini harga DOC Rp6.000 lebih bahkan sampai Rp7.000, pemerintah diam saja. Dan harga pakan naik terus sampai sudah di 7.800 sampai 8.000, itu harga loko pabrik, pemerintah juga diam aja. Dan begitu pula harga live bird di saat di bawah harga pokok produksi, pemerintah diam saja. Padahal di aturan Permendak nomor 7 tahun 2020 itu semua diatur. Apabila pada ayat 3, pasal 3 ayat 1 diatur apabila harga di bawah harga pokok produksi, pemerintah dapat menyuruh atau memerintahkan BUMN atau BUMN ada untuk menyerap ayam peternak rakyat mandiri. Tapi sampai saat ini tidak pernah dilakukan. Ya Pak Alvino, ya untuk pengetahuan masyarakat juga, jadi DOC itu daily old chicken, jadi usia ayam sehari ya Pak ya. Kalau Ya, benar. live bird itu ayam hidup ya Pak? Yap. Ya. Nah, Pak Alvino, kira-kira ini yang harus bertanggung jawab instansi ini apakah Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian sebenarnya Pak? Sebenarnya awal mulanya ini kan gara-gara ini Pak, penyebab itu karena oversupply. Oversupply itu adanya pengendaliannya di Departemen Pertanian. Gitu, Departemen Pertanian, dan harga itu ada ranahnya di Departemen Perdagangan. Tapi di saat ayam hidupnya oversupply dan menyebabkan peternak rugi atau di bawah harga pokok produksi, sebenarnya di sini kan peran Kementerian Perdagangan untuk menyerap peternak ayam mandiri. Sambil perdagangan itu koordinasi dengan Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian untuk mengendalikan supply. Karena selama ini Kementerian Pertanian sudah melakukan pengendalian supply melalui cutting bibit ayam tadi DOC, tapi nyatanya sampai saat ini tetap saja harganya masih di bawah harga pokok produksi. Ya. Pak Alvino, kalau dalam sepengetahuan saya dalam dunia perberasan atau padi itu kan ada badan penyangga atau buffer stock, dalam hal ini Bulog. Nah, ini juga yang untuk menjembatani tentang naik turunnya harga beras atau padi. Nah, seringkali memang koordinasi antara Bulog di satu sisi dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Perdagangan ini menjadi seringkali miskoordinasi, sehingga pada saat panen padi itu anjlok, lalu pada saat paceklik menjadi mahal sampai ada impor segala macam. Nah, kalau dalam dunia peternakan, nah ini yang menjadi badan penyangganya itu sebenarnya siapa Pak? Apakah ada badan tersendiri seperti halnya Bulog di dunia perberasan atau padi Pak? Sampai saat ini kan belum ada Pak. Belum ada. Maka tadi di Permendak nomor 7 tahun 2020 dijelaskan bahwa jika harga di bawah harga pokok produksi, Kementerian dapat memerintahkan BUMN atau BUMD atau apapun untuk menyerap ayam peternak. Tapi yang jadi masalah di lapangan antara Kementerian Pertanian, Perdagangan, BUMN atau BUMD saling melempar. Dalam arti saling melempar, misalnya berdikari, kami siap menyerap ayam peternak mandiri, tapi surat perintahnya sampai saat ini tidak ada. Terus uangnya pun juga tidak dikasih. Jadi mereka saling melempar. Sampai Kementerian Menkoequin pun juga saling melempar. Pak Alvino, di luar persoalan itu, apakah Bapak melihat ada kartel dalam industri pakan yang dia menguasai dari hulu sampai hilir, Pak? Sehingga yang korban adalah peternak, di mana biaya produksi begitu tinggi, sementara harga jualnya
anjlok gitu. Apakah Bapak melihat seperti itu, Pak? Kalau melihat penglihatan kami, patut diduga itu ada. Cuman kami membuktikannya susah. Berapa kali kami melaporkan ke KPPU, semua harus ada bukti. Sementara mereka itu kan sudah dikemas rapi, Pak, untuk supaya tidak ketahuan seperti itu. Nah, kalau misalnya kami ungkapkan itu, kan bahaya buat kami, Pak. Sementara buktinya juga tidak ada, tapi kami yakin ada itu. Ya. Nah, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Pak Alvino kepada pemerintah senilai 5,4 triliun melalui PT UN, apakah yakin tuntutan itu bisa terrealisasi, bisa terpenuhi, Pak? Bagaimana jika seandainya tuntutan Bapak ini tidak dipenuhi gitu, Pak? Ya. Yang pertama, saya yakin dulu, Pak. Gitu. Karena itu yakin, dengan keyakinan itu saya itu memberanikan diri untuk gugat pemerintah ke PT UN. Dan yang kedua, jika memang ini tidak berhasil, kami akan terus berupaya untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah. Sekarang saya beralih ke Sugeng Wahyudi. Beliau adalah sekjen dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional. Pak Sugeng, bagaimana menghadapi dan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh para peternak ayam ini, Pak? Apa yang akan dilakukan oleh Gopan, Pak? Terima kasih. Jadi memang satu yang terkonfirmasi kepada Gopan, dan saya kira juga khalayak umumnya, memang dengan Suroto dipanggil, kemudian Alvino menggugat, itu sedang terjadi sesuatu. Artinya peternak ini tidak sedang baik-baik saja. Oleh karenanya, Gopan juga ingin ikut mencari solusi terkait dengan keadaan saat ini. Pak Cahya, jadi kita ini kan terjadi persaingan yang tidak sehat terkait dengan bisnis di unggas ini. Karena ada kelompok masyarakat yang hanya mengusahakan final stocknya aja, ayam broilernya saja, yang kita budidayakan dan kemudian kita jual ke pasar-pasar, yang itu untuk mencukupi kebutuhan konsumen atau masyarakat pada umumnya. Satu, tetapi di kelompok yang lain ada perusahaan terintegrasi yang mengupayakan hulu sampai hilir, baik itu pakannya, anak ayamnya, obat-obatannya gitu. Nah, repotnya dua kelompok masyarakat ini atau pelaku usaha ini memasarkan di pasar yang sama. Itu saya kira problem utama jangka pendek yang harus diselesaikan. Karena kemudian akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Dan kondisi ini Pak Presiden juga sudah mendengar melalui ketua kami yang tanggal 15 lalu ikut diundang bersama-sama dengan Suroto. Saya kira ini Menteri Kementerian dan Perdagangan harus serius menyelesaikan ini, karena tanpa ada segmentasi pasar itu tadi, bisa jadi usaha kecil menengah di sektor ini akan hilang berbarengan dengan waktu. Ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Artinya harus ada keseriusan dari pemerintah dalam arti Menteri Pertanian dan Perdagangan untuk menyelesaikan itu, dan Presiden sudah tahu, kemudian peternak juga sudah bisa cari solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang problem di inputnya yang begitu tinggi. Maksud saya, peternak ini kan beli DOC atau anak ayam, beli pakan ke perusahaan-perusahaan, dan kemudian kita masukkan ke kandang, kita budidayakan selama 30 hari sampai dengan 37 hari, kita panen dan kita pasarkan. Kemampuan rakyat itu baru sebatas menjual ayam hidup dari kandang ke bakul-bakul. Meski demikian,
perusahaan besar juga melakukan hal yang sama. Ini saya kira problem. Dengan teknologi yang tinggi, sumber daya manusia yang mumpuni, mestinya perusahaan-perusahaan besar itu tidak melakukan hal yang seperti kami lakukan. Sehingga benar sinyalemen Pak Presiden waktu ketemu dengan pimpinan saya, bahwa ini terjadi persaingan yang tidak sehat, maka ini harus disarikan solusinya. Nah, kebetulan Pak Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian mendengar itu. Nah, kita berharap ini Presiden yang berstatement sehingga tidak ada kata untuk menolak mengimplementasikan dari himbauan bahkan perintah dari Pak Presiden itu. Karena memang fenomena Mas Alvino, kemudian Mas Suroto, itu kan sebenarnya konfirmasi dari kejadian-kejadian yang selama ini menimpa pada para pelaku kecil, baik itu broiler, pedaging maupun petelur. Saya kira masalahnya itu sudah jelas, tinggal mau atau tidak, berani apa tidak. Begitu Pak Cahya sementara. Pak Sugeng, apakah fenomena adanya monopoli usaha dalam industri peternakan, mulai dari pakan, obat-obatan, sampai kepada bibit, itu terjadi sejak kapan, Pak? Ini kan sepertinya kalau saya amati, ini monopoli yang kemudian menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ini bukan akhir-akhir ini aja terjadi, tapi sepertinya udah berpuluh-puluh tahun, Pak, terjadi. Dan yang menjadi korban adalah para peternak. Gitu loh, Pak. Bagaimana? Ya, setuju. Pertama, justru kita sedikit ke belakang, segmentasi pasar itu memang harus segera direalisasikan agar penguasaan di hilir ini tidak semuanya diborong atau tidak semuanya dikuasai oleh para pelaku yang besar. Betul, karena dari hulunya memang penguasaan 60% dari bibit misalnya, itu hanya 2-3 perusahaan dari bibitnya, dari kalau kita istilahnya itu GGP atau indukan, neneknya ayam, itu memang tidak semua pelaku itu bisa untuk mendapatkan itu. Tetapi itu urusan mereka, urusan pemerintah dengan para pelakunya. Nah, di situ sebenarnya juga ada diatur bahwa ada 50-50. Para pelaku itu harus mau berbagi 50% kepada peternak rakyat, 50% kepada yang besar. Tetapi dalam pelaporannya ini memang sudah terjadi. Itu sudah dikerjakan setidaknya menurut pengakuan dari perusahaan besar dan juga dari pemerintah. Tetapi faktanya yang terjadi kemudian selalu saja yang kecil ini terpinggirkan. Saya kira antara pelaporan, pengakuan, dan fakta di lapangan ini tidak sinkron. Dan inilah saatnya menurut hemat saya harus dibongkar. Bagaimana kemudian dengan kartel, monopoli, dan sebagainya, maka waktu itu statement Ketua KPPU itu monopoli boleh, tetapi praktek monopoli tidak boleh. Nah, saya sudah protes waktu ketemu. Karena bagaimana kita tidak akan mengatakan monopoli ataupun praktek monopoli jika faktanya pelaku-pelaku besar ini menguasai jauh lebih banyak atau sekitar 60% indukan ayam. Ini menjadi problem, susah untuk itu tidak mengatakan. KPPU memang sering mana buktinya, kami susah untuk membuktikan. Kalau hanya sekedar omongan itu tidak bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Itu kira-kira. Maaf. Iya, Pak Sugeng, apakah sampai sekarang berapa dari jumlah peternak yang menjadi anggota dari gabungan organisasi peternak ayam nasional ini yang sudah gulung tikar karena mengalami kerugian dengan adanya fenomena ini?
yang terbaru. Selalu saja tiap tahun kami itu mendengar berita bahwa Bapak ini lebih dari 2, 3, 4 pelaku usaha. Di antara kami kan selalu koordinasi. Misalnya Pak X ini sudah tidak bisa melanjutkan usahanya karena berbagai pertimbangan. Artinya dari tahun ke tahun usaha anggota-anggota kami itu memang apa itu berkurang dan berkurang. Ini kan memprihatinkan. Jadi setiap pelaku ini kadang-kadang kan bisa membawai sampai dengan ribuan peternak. Satu pengusaha kecil ini mereka bisa mengkoordinir ribuan peternak. Nah, kalau pimpinannya atau kelompok ini menutup usahanya, otomatis pelaku-pelaku yang kecil yang tergantung, yang selama ini berkoordinasi juga akan menutup usahanya, dan itu peluang untuk mendapatkan pendapatan juga akan tertutup. Jadi memang sekali lagi jumlahnya saat ini mungkin sekitar 70-80 ribu dari anggota kami yang ada. Baik, Pak Sugeng, saya kembali ke Bapak Alvino. Perkembangan terakhir dari gugatan ke PT UN sampai bagaimana, Pak? Ya, sampai saat ini kami sedang melakukan perbaikan Pak untuk persiapan persidangan. Jadi baru tahap perbaikan untuk persiapan persidangan, kami dikasih waktu 30 hari untuk melakukan itu. Ya. Karena biasanya kan kalau PT UN kan ada batas waktunya ya Pak. Ada apa namanya, kalau nggak salah itu jadi singkat biasanya sidangnya itu sampai diputus itu. Ya, jadi kami setelah melapor, memasukkan gugatan, nah terus kurang lebih 2 minggu kemudian kami dipanggil, pertama proses dismisal. Nah setelah proses dismisal itu yang mimpin itu kepala pengadilannya. Nah, terus setelah itu kami dikasih waktu 30 hari untuk melakukan perbaikan gugatan. Jadi betul-betul Pak Alvino sendirian Pak yang mengajukan gugatan kepada pemerintah ini Pak? Sebenarnya nggak sendirian Pak, gitu loh. Sebenarnya banyak teman-teman di belakang saya, gitu. Mereka mensupport. Jadi saya ini salah satu bagian dari mereka, dari peternak. Oke, baik Pak Alvino. Jadi gugatan yang diajukan oleh Pak Alvino dan teman-teman dari peternak ini ditujukan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian ya Pak ya? Ya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Presiden. Ya. Jadi masing-masing gitu ya Pak? Ke Presiden, ke Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian begitu ya Pak? Ya ini ya, makanya kita mau coba masing-masing, makin lagi diarahkan oleh majelis gitu loh. Arahnya harus kemana seperti itu. Karena kan kami kan nggak tahu di PT UN itu seperti apa, jadi kami mengikuti arahan dari majelis. Makanya di proses perbaikan ini yang kita lagi susun gitu Pak. Ya. Apakah Pak Alvino didampingi oleh para pengacara atau penasihat hukum Pak? Untuk ada didampingi oleh pengacara. Ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira seandainya nanti hakim PT UN itu tidak mengabulkan gugatan Bapak, apa langkah hukum selanjutnya Pak? Yang kami akan terus berupaya untuk melakukan lagi dengan cara apapun, dan nanti kami sambil koordinasi dengan tim pengacara dan teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Alvino bisa membuahkan hasil dan bisa memberikan jalan keluarlah bagi peternak. Amin. Nah, satu lagi ke Pak Sugeng, saya ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Ini kan duduk persoalan yang dialami oleh para peternak ini sudah diketahui oleh Bapak Presiden, terutama dalam pertemuan kemarin 15 September ya. Yang ketua Gopan juga datang dan PPRN juga datang. Nah,
ini kan yang nanti akan membenahi itu di lapangan kan tentu saja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Nah, apakah organisasi-organisasi peternak ayam ini memberikan batas waktu, Pak, untuk mengatasi persoalan semua ini, Pak Sugeng? Nah, ya justru itu kita akan bersama-sama mempertanyakan, Pak. Baik Pinsar maupun Gupan akan mempertanyakan terkait dengan pertemuan ataupun harapan Bapak Presiden, jalan keluar yang ditawarkan Pak Presiden, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan adanya perubahan. Padahal itu momen yang sangat penting, bukan hanya kami sebagai peternak, saya kira juga Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian sebagai pembantu beliau, saya kira harus ada tanggung jawab sungguh-sungguh untuk bisa mensolusi. Karena Presiden sudah tahu bahwa industri ini atau pembangunan peternakan ini memang harus dibenahi. Setidaknya ungkapan dari Bapak Presiden yang hal ini tidak boleh terjadi karena persaingan antara yang besar dan kecil ini sedang berlangsung. Yang kemudian seperti Pak Alvino itu tadi salah satu bukti persaingan-persaingan yang tidak sehat dan itu dipermasalahkan di depan hukum. Saya kira ini sekali lagi Kementerian Teknis harus segera ambil tindakan yang sampai dengan saat ini kita memang belum mendengar itu. Dan kita koordinasi terus, memang dengan sesama pelaku, nunggu, mendesak untuk segera secepatnya karena ini sudah hampir 1 minggu kan ini. Dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 saat ini. Saya kira mungkin Senin, Selasa, atau Rabu harus ada semacam respon positif yang bisa membawa perubahan terkait dengan pertemuan dengan Bapak Presiden itu. Ya. Gitu Pak Cahya. Ya, baik Pak Sugeng, Pak Alvino, terima kasih atas waktunya berbincang-bincang dengan FNN TV untuk membedah kasus yang dialami oleh para peternak. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama para peternak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.